Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di vlog aku. Kali ini vlog aku gak bakalan banyak ngomong karena bakalan ngebahas tentang kehidupan pasca kampus versi aku. Karena versi orang beda-beda. Ya udah langsung aja 1, 2, 3 kita mulai. Aku udah lulus kemarin, itu sempat jadi asisten peneliti di suatu lembaga pusat studi. Tapi setelah itu proyeknya udah selesai dan akhirnya aku kembali ke kota Blitar. Nah di Blitar ini aku banyak diskusi sama mama, sama keluarga, dan juga gimana enaknya aku pasca lulus gitu. Nah akhirnya diputuskan aku tidak bekerja dulu, di rumah dulu untuk mempersiapkan sebuah tes yang merupakan cita-cita aku dari kecil. Doain ya teman-teman, semoga keterima tes CPNS. Nah jadi keseharian aku nggak jauh-jauh sih dari di atas tempat duduk ini, di atas kursi. Selain itu paling ngerjain sesuatu juga lewat laptop. Nah dalam kesehariannya biar aku beneran ngerjain dan gak layah-layah, karena pasti godaan itu banyak ya, apalagi ketika memang daily activity aku tuh tidak ada yang mengawasi gitu. I mean itu tanggung jawab aku pribadi, dan itu adalah cara aku gimana biar bisa melaksanakan semua yang sudah aku canangkan. Nah biasanya aku terbantu sama adanya buku planner. Jadi planner aku ini biasanya aku tulis yang per bulan di hari apa aja gitu. Nah nanti detailnya di lembar berikutnya. Jadi per detail per harinya itu ada sendiri halamannya. Nah ini sebenarnya membantu aku sih untuk mengingatkan kalau banyak tanggung jawab yang harus aku selesaikan. Nah untuk hari ini itu tanggal 18, aku punya beberapa agenda, sekitar 8 agenda. Yang pertama adalah cross check podcast dari temen yang harusnya bisa diupload ke sebuah platform. Terus yang kedua, aku harus menyelesaikan PPT untuk presentasi jurnal ilmiah, karena kemarin alhamdulillah tim meminta aku untuk mewakili untuk presentasi hasil riset jurnal ilmiah yang kita bertiga kerjakan di bulan apa ya, aku sampai lupa bulannya. Nanti kalau ada posternya aku kasih di Instagram. Nah terus aku lagi nyiapin juga beberapa artikel buat diupload di website yayasan dan mempersiapkan kado untuk teman sahabat aku, dan ada rapat ntar malam. Oke, jadi sebenarnya keseharian aku gitu-gitu aja sih. Jadi lebih banyak di depan laptop. Laptop. Tumben laptop aku nggak pink guys, karena sebenarnya aku beli namanya apa sih namanya casing laptop itu sebenarnya warna pink ketika aku datang ke tempatnya. Tapi ketika jadi ternyata warnanya ungu. Disitu sempet sedih sih, kayak kok ungu padahal di gambar pink. Tapi nggak apa-apa, kata teman aku bagus juga. Oke, goodbye pink. Akan aku mulai belajar menerima keanekaragaman warna di dunia ini. Nah terus biasanya untuk ngerjain, karena banyak banget kerjaan aku yang di atas kursi dan banyak yang udah aku planning, aku biasanya biar fokus itu pakai sistem Pomodoro time. Artinya sebenarnya udah banyak sih artikel-artikel ataupun berita-berita yang ada di internet tentang sistem Pomodoro time. Jadi kurang lebih nanti aku screenshot mungkin di sini. Nah jadi kurang lebih Pomodoro time ini adalah teknik kita belajar biar kita bisa fokus. Nah ini juga biasanya untuk menjaga kestabilan emosi kita, karena nanti 25 menit untuk ngerjain sesuatu yang butuh fokus, terus habis itu 5 menit untuk istirahat, terus 25 menit lagi, terus 5 menit dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ada waktu kita untuk mengatur
porsi kita untuk fokus dan juga porsi kita untuk istirahat, jadi biar nggak capek. Nah, untuk Pomodoro time lebih detailnya kayak gimana kalian bisa searching, dan menurut aku itu membantu banget buat teman-teman yang mau belajar ataupun mau ngerjain sesuatu kerjaan biar kita fokus dan tidak mudah terdistraksi oleh gangguan-gangguan di sekitar kita. Nah, terus biar aku juga fokus, biasanya aku membawa botol pink. Maaf. Oke, jadi botol pink ini isinya air putih, dan sometimes aku juga bawa cangkir yang isinya entar apa kayak entah kopi atau entah teh atau entah susu, yang intinya adalah bangun set ruangan kerja kita itu senyaman mungkin biar kita betah. Dan juga ada camilan, saya ada makarici. Kalau teman-teman yang mau makarici bisa buka di Shopee, malah promosi gitu. Jadi usahakan teman-teman bisa nyaman sama ruang kerja teman-teman. Nah, pencahayaan juga diatur biar mata kita itu sehat. Terus abis itu apalagi ya, kayaknya itu aja sih. Jadi aktivitas aku sebenarnya tidak jauh-jauh dari di atas kursi, karena semua berhubungan sama laptop. Entah bikin artikel, entah bikin konten, ataupun entah rapat yang pakai Zoom juga, ujung-ujungnya ujung-ujungnya laptop. Terus beberapa aktivitas yang menurut aku itu biasa aja sih, kayak misalkan nyuci piring, nyapu, itu kan hal biasa ya, maksudnya ya itu emang udah daily rutin. Terus ya seperti itulah teman-teman. Pada hakikatnya adalah yang ingin aku sampaikan lewat vlog ini, ketika mungkin teman-teman merasakan harinya kosong, atau mungkin harinya tergeletak di atas kasur, ataupun nonton HP doang dan lain sebagainya, scroll sana scroll sini, kalau menurut aku pribadi it's okay untuk punya me time. Jadi juga pernah kok aku juga kadang kalau misalkan hari apa gitu, itu memang hari yang aku alokasikan untuk me time, aku mau meninggalkan pekerjaanku, tapi kita harus tanggung jawab juga ya untuk ngelarinnya. Dan ketika aku me time yang totalitas juga gitu, kayak misalkan jangan kebawa rasa bersalah, atau jangan kebawa aduh ntar kalau aku me time kerjaan aku nggak beres dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau mau me time, atur dulu waktunya kapan kamu me time dan kapan kamu bisa fokus ngerjain kerjaan. Karena kalau misalnya setengah-setengah, kayak misalnya me time tapi mikirin kerjaan, atau kerjaan tapi mikirin tidur, atau kerjaan mikirin istirahat, ujung-ujungnya itu nggak totalitas gitu. Jadi kalau mau me time, tentukan hari dan pastikan sebelum me time itu kerjaan kita bisa terakomodir dengan baik biar kita juga nggak melalaikan tanggung jawab kita. Terus kalau misalkan mau kerja, jadi emang itu fokus kita kerja gitu. Dan kalau misalkan kita butuh fokus dan lain sebagainya, bisa teman-teman searching kayak yang tadi, teknik Pomodoro time manajemennya. Nah, terus siapkan juga makanan ataupun minuman di meja. Dan jangan lupa untuk di tengah keseharian kita sempatkan untuk me time gitu sih teman-teman. Karena sekali lagi me time itu penting untuk menjaga kesehatan mental kita di tengah pekerjaan yang harus kita selesaikan gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman punya daily activity yang beda-beda, ada yang mungkin masih kuliah ataupun masih sekolah ataupun masih apapun itu, it's okay. Tapi aku sarankan juga untuk menulis di buku planner teman-teman, karena ini sebenarnya membantu banget sih. Kayak misalkan hari ini ngapain aja itu bisa kita tahu dengan detail. Terus di bulan ini ada agenda-agenda penting apa lainnya. Terus juga goal-goal apa yang mau kita capai di tahun itu, dan dirigitin lagi, didetailin lagi dalam bentuk to-do harian. Kurang lebih gitu sih. Jadi udah sih sejauh ini cuma itu doang. Jadi sebenarnya vlog kali ini lebih ke gimana biar kita bisa menjaga kesehatan mental di tengah pekerjaan gitu teman-teman. Cukup pendek sih vlog kali ini. Ya udah kita aja kali ya. Dadah teman-teman, terima kasih udah ngikutin vlog kali ini.